Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Pada kesempatan ini anak-anak, Ustadz akan menjelaskan tentang gerak tari. Ya, gerak tari pada lagu Bintang Kejora. Perhatikan baik-baik anak-anak. Ingat ya, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, gerak tarian pada lagu Bintang Kejora. Yang pertama adalah gerak memandang langit. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gerak memandang langit. Anak-anak, coba anak-anak praktekkan. Caranya gimana? Yang pertama, tangan kanannya diletakkan di dahi seperti ini, lalu tangan kiri di pinggang. Nah, pandangan ke atas dan badan digerakkan ke kanan. Jadi seperti kalian sedang melihat benda yang jauh sekali. Itu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Caranya, tangan kanan diletakkan di dahi, tangan kiri di pinggang, pandangan ke atas, lalu badannya digerakkan ke kanan. Itu adalah gerakan. Gerakan kedua adalah gerak menunjuk langit penuh bintang. Langit kan penuh bintang nak ya, ada gerakannya sendiri. Perhatikan baik-baik, yaitu kedua tangan diangkat sejajar, ini lurus dengan bahu ya, dan diayunkan ke kanan dan ke kiri ya. Bagus, gampang ya caranya ya. Angkat kedua tangan, lalu diayunkan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dulu, terus ke kiri. Dan juga, ini adalah gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah gerakan memperlihatkan kelap-kelip bintang. Nah, caranya gimana? Kedua tangan kalian diangkat nak sampai ke telinga, sejajar telinga. Nah, lalu pandangannya lurus ke depan dan tangannya menguncup dibuka, menguncup dibuka. Gitu ya. Angkat tangannya dulu dua-duanya sejajar sama telinga, lalu tangannya menguncup dibuka, menguncup dibuka, menguncup dibuka. Gitu ya. Paham ya? Gampang sekali. Keempat, gerak menunjuk bintang berlian. Oh, gimana caranya? Caranya gerak menunjuk bintang berlian adalah tangan kanan menghadap ke atas. Ini tangan kananmu menghadap ke atas. Tangan kiri menunjuk telapak tangan. Tangan jari telunjuk tangan kirimu itu kamu taruh ke telapak tangan yang kanan. Nah, dan pandangan menunduk ya. Itu. Lalu yang kelima adalah gerakan menunjukkan bintang yang lebih terang dari bintang yang lain. Gimana caranya? Tangan kanan menunjuk ke atas. Jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke atas, lalu tangan kiri ditaruh pinggang. Dan pandangannya lurus ke depan. Ini ya. Jadi gerakan yang kelima ini gampang sekali. Tangan kalian, tangan kanan ke atas, jari telunjuknya menunjuk ke atas, lalu tangan kiri di pinggang, dipegang pinggang belakang, lalu pandangan ke depan. Nah, itu ya. Setelah ini, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Bintang Kejora. Udah siap ya? Oke, siap-siap kita akan menyanyi lagu Bintang Kejora. Ya. Nanti anak-anak dilanjutin di rumah ya lagunya. Oke, siap-siap. Anak-anak, ayo sama-sama kita nyanyi ya. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian, tampak sebuah lebih terang cahayanya,
Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Nah, gimana? Mudah kan nyanyinya? Wah, suara Ustadz bagus ya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi kita nyanyi lagu Bintang Kejora ya. 1, 2, 3. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian, tampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Ore, Ustadz bisa nyanyi nak, Masya Allah. Nanti anak-anakku teruskan lagunya ya. Lirik selanjutnya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz nak. Selanjutnya, ini adalah materi tentang tari. Pengertian dan contoh dari jenis tari. Anak-anak, ada berbagai macam tari yang kita kenal. Di Indonesia ini punya bermacam-macam tari, berbeda-beda semuanya. Setiap daerah punya tarinya khas masing-masing. Pada kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang contoh dan jenis tari. Apa sih Pak tari itu? Tari adalah gerak tubuh yang ritmis atau berirama sebagai ungkapan ekspresi jiwa, ya kan? Jadi gerak ritmis yang atau irama sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Jadi gerak tari itu adalah merupakan gerakan yang berirama sebagai bentuk ekspresi jiwa supaya maknanya itu. Nah, jenis-jenis tari. Yang pertama adalah ada tari tunggal, ya kan? Oh maaf, sebentar ya. Maaf ya, ini salah tulis ya Ustadz ya. Jenis-jenis tari yaitu tari pasangan. Tari pasangan adalah tari yang diperagakan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan, ya. Contohnya tari topeng dari Jawa Barat. Jadi tari pasangan itu berpasang-pasangan. Tari pasangan adalah tari yang diperagakan oleh dua orang secara berpasangan. Contohnya seperti ini ya. Tari topeng contohnya. Tari kelompok adalah tari yang diperagakan oleh lebih dari dua orang. Ya. Tari kelompok itu dilakukan oleh banyak orang. Contohnya apa? Tari saman. Kalau kalian belum pernah lihat tari saman, kalian bisa cek di YouTube ya. Tari saman itu gerakannya kompak, cepat, dan sangat berbarengan ya, bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari. Ingat, hanya seorang saja, satu orang, laki-laki ataupun perempuan. Paham ya? Nah itu ya, jadi tari tunggal itu dilakukan oleh satu orang saja. Contohnya apa? Tari golek mena ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah pembelajaran ketiga tentang gerakan menirukan bunga. Nah, anak-anak, ini adalah cara melakukan gerakan meniup bunga. Yang pertama, tumbuhan rendah. Baik anak-anak, ini adalah contoh atau gerakan sesuai dengan tumbuh kembang tumbuhan. Kalau tumbuhannya rendah, maka caranya seperti ini. Seperti menekuk kaki sedikit ya. Jadi kita berdiri tegak lalu kita tekuk kaki sedikit kayak kuda-kuda gitu ya. Nah, yang kedua, kalau tumbuhannya tinggi maka tangan kita menelungkup ke atas. Nah, ya kan seperti ini. Lalu kalau bertangkainya lebar, tangan kita lurus
kedua tangan kita lurus sejajar dengan bahu. Kalau tangkainya berayun-ayun, gambarnya seperti ini. Bahu kita lurus dengan pundak, ya kan? Terus tangan kita ke bawah seperti ini, seperti gambar berikut ini. Lalu kalau menjulang ditiup angin, kalau pohon tinggi ditiup angin kan gimana ya, bisa bayangkan sendiri ya. Us gitu, seperti ini gerakannya. Kalau menguncup, gerakannya agak membungkuk atau menunduk, lalu tangannya di depan ya, itu ya. Gerakan nomor 1, tumbuhan rendah. Kaki dibuka selebar badan, tangan di belakang badan diturunkan atau agak jongkok dikit. Tadi. Gerakan nomor 3, bertangkai lebar. Badannya tegap, kedua tangan direntangkan. Lalu gerakan nomor 2, tumbuhan tinggi. Badan tegap, tungkai kaki menutup, telapak kaki membuka, kedua tangan diangkat ke atas. Telapak tangan membentuk menara. Gerakan yang keempat adalah tangkainya berayun. Gimana caranya? Kaki merapat, punggung dan kepala condong ke depan. Kedua tangan direntangkan, lalu siku ditekuk. Posisi tangan menghadap ke depan. Ya kan, gerakan yang kelima adalah menjulang ditiup angin. Kaki merapat, posisinya jinjit. Kedua tangan diangkat lalu dimiringkan ke kanan. Ya. Lalu yang keenam adalah gerakan menguncup. Kaki merapat, badan condong ke depan. Kedua tangan diletakkan di paha, posisinya agak membungkuk. Itu ya caranya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Anak-anak, Ustadz penjelasannya sulit dipahami. Iya, lebih enaknya itu kalau langsung dipraktekkan ya. SPDP itu enaknya itu kalau langsung praktek. Contohnya tumbuhan rendah, langsung dipraktekkan. Kalau ditulis nanti itu penjelasannya agak sulit ya. Tapi semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mudah untuk paham. Jangan lupa ya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.